Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Kita mau hari ini mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Bojonggede. Adik-adik sudah siap? Siapkan Alkitab dan uang persembahannya ya. Kita mau mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Aku Bersukacita. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa. Jangan lupa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau mengumpulkan kami di sini Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Bojonggede. Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Walaupun kami dalam daringnya Tuhan, kami ada di YouTube, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi ya, dan jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, Sedang Ku Baca Alkitab. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan pimpin, urapi kakak layan kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Ulangan 4 ayat 1 sampai ke 13 yang menyatakan, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti
Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Hores, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusat langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yaitu ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kepada seorang yang bernama Musa. Adik-adik ingat siapa itu Musa? Ya, Musa adalah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan membawa keluar bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Nah, Musa bersama-sama dengan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian ini memerlukan waktu yang panjang, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, kira-kira sampai 40 tahun sampai tanah perjanjian. Nah, di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ini, Musa mengingatkan bangsa Israel agar bangsa Israel senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Waktu itu Musa sudah tua dan dia mengumpulkan bangsa Israel. Musa mengingatkan bangsa Israel agar mengajarkan kepada anak, cucu, bahkan cicitnya untuk senantiasa berpegang pada perintah Tuhan dan mentaatinya. Nah,
Musa mengingatkan akan perintah yang Tuhan berikan kepada Musa yang ditulis di dalam 2 loh batu yang berisi tentang 10 perintah Tuhan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik ingat apa 10 perintah Tuhan itu? Ya, mari kita mengingatnya ya. 10 perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia atau dengan tidak hormat. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. 6, janganlah kamu membunuh sesamamu manusia. Ketujuh, janganlah berzina. Kedelapan, janganlah kamu mencuri. Kesembilan, jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. 10, janganlah kamu mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Itulah 10 perintah Tuhan. Nih, ada di sini ya. Adik-adik, Musa ingin bangsa Israel tidak melupakan perintah Tuhan. Bahkan bangsa Israel harus berpegang dan melakukan perintah itu di dalam kehidupan mereka tiap hari. Nah, hari ini Tuhan juga mengingatkan kita agar kita juga memegang perintah Tuhan dan mentaatinya. Nah, adik-adik, dari mana kita mengenal firman Tuhan? Kita bisa tahu firman Tuhan dari membaca Alkitab. Yang kedua, dari Bapak Pendeta yang mengajarkan firman Tuhan tiap-tiap ibadah ya, baik ibadah keluarga maupun ibadah hari Minggu. Juga dari kakak layan ya yang mengajarkan tentang firman Tuhan seperti hari ini di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan tiap-tiap hari adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh orang tua kita, mama, papa. Tiap-tiap hari membacakan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, firman Tuhan tadi mengingatkan agar kita berpegang pada firman Tuhan dan terlebih kita mentaati firman Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Tuhan juga memakai orang tua kita untuk mengajarkan perintah Tuhan. Oleh karena itu, kita juga perlu taat kepada orang tua. Dan kalau di sekolah kita juga diingatkan oleh Tuhan untuk taat kepada guru. Dan sebagai warga negara Indonesia, Tuhan juga ingin kita taat akan peraturan pemerintah. Nah, kalau saat ini adik-adik kita masih masa pandemi, ada peraturan yang diberikan pemerintah supaya kita terhindar dari virus. Apa adik-adik? Ya, prokes kesehatan 5M. Adik-adik ingat? Ya. M yang pertama memakai masker. Yang kedua mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima membatasi mobilitas.
Kalau tidak penting, nggak usah keluar rumah, ya, di rumah saja. Nah, itu juga perlu kita taati supaya kita menjadi sehat. Nah, adik-adik, kita mau ya menjadi anak-anak yang taat kepada setiap peraturan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Terlebih-lebih kita mau taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan juga taat kepada peraturan yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini membuat video atau foto tentang protokol kesehatan 5M. Contohnya, mencuci tangan, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas atau di rumah saja. Ya, itulah 5M. Adik-adik bisa peragakan, bisa di video, atau bisa dibuat foto. Bisa dipilih. Setelah itu adik kirimkan ke grup WA. Terima kasih. Adik-adik, kita mau memberi persembahan. Sudah siap persembahannya? Nah, kalau sudah siap, nanti kalian bisa titip ke papa mama kalian supaya mama papa kalian yang memberinya ke gereja, atau adik-adik bisa titip juga ke kakak layan ya. Nah, kita mau memberi persembahan dengan menyanyikan lagu persembahan kami. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga sudah memberikan persembahan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami agar kami senantiasa berpegang pada perintah Tuhan dan mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang taat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga menjadi bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa ini kami bersama-sama bersehati menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, pimpin pemerintahan bangsa kami agar pemerintahan negara kami boleh berjalan dengan baik dan dalam keadaan damai dan sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami, memberkati setiap pribadi yang melayani di dalamnya, menyerahkan pendeta, majelis, bahkan juga
para pelayan-Mu. Tuhan menolong memakai mereka sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Kami juga mengingat kakak layan kami yang terus setia melayani tiap-tiap hari Minggu. Tuhan tolong mereka, urapi dengan kuasa-Mu, berikan perlindungan, kesehatan sehingga kakak layan kami dapat terus melayani dengan baik dan dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati para orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, bijaksana sehingga orang tua kami dapat bekerja dengan baik, dapat mengasuh dan membesarkan kami, bahkan Tuhan cukupkan kebutuhan kami melalui orang tua kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati kami semua. Kalau saat ini kami juga sudah mulai sekolah, ada yang sudah memulai tatap muka. Tuhan, tolong jagai setiap anak-anak-Mu dari segala macam mara bahaya, bahkan dari virus yang ada sekitar kami. Tuhan, jadikan anak-anak-Mu menjadi anak yang taat, anak yang juga takut akan Tuhan, anak yang pandai, anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan kita hari ini. Kita mau menyanyikan satu lagu, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akhiri dalam doa dan kita mohon berkat dari Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mau mengakhiri ibadah ini dan kami mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah minggunya. Kakak-kakak mau berpesan kepada kalian selalu ingat 5M. M pertama adalah selalu memakai masker. M kedua, mencuci tangan dengan sabun. M ketiga, menjaga jarak. M keempat, menghindari kerumunan. Dan M yang kelima, mengurangi
berpergian atau mobilitas ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.